Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendang Sibuan dari kelas 11 IPA 13. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jinayat dari pelajaran fikih. Pengertian dari jinayat adalah secara bahasa, jinayat berasal dari kata jana atau yaini yang artinya memetik. Sedangkan menurut bahasa, jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Jinayat itu terbagi menjadi dua, yaitu jinayat an-nafsi, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan. Yang kedua yaitu jinayah duna an-nafsi. Jinayah ini terhadap badan adalah berupa penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, yaitu pembunuhan. Pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Macam-macam pembunuhan itu terbagi menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan yang sudah direncanakan menggunakan alat mematikan, pembunuhan seperti disengaja, pembunuhan yang dilakukan tanpa niat membunuh, pembunuhan seperti tidak sengaja, pembunuhan yang dilakukan tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan tersalah, pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum dari pembunuhan yaitu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, jika ada dua orang pihak saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara, maka yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Hukuman bagi pelaku yaitu yang pembunuhan yang sengaja, pelaku akan dikenai sanksi yang berat. Jika keluarga korban memaafkan, maka hukumannya membayar diat mughalazah yang diambil dari harta pelaku dan dibayarkan tunai kepada pihak keluarga. Untuk pembunuhan seperti disengaja, pelaku akan dikenakan diat mughalazah yang dibayarkan bertahap selama 3 tahun. Untuk pembunuhan tersalah, pelaku dikenai diat mukhafafah yang dibayarkan bertahap selama 3 tahun. Hikmah dibalik dilarangnya pembunuhan yaitu memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Yang kedua yaitu setelah pembunuhan itu penganiayaan. Penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Yang pertama itu penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, sampai memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menimbulkan luka ringan. Dasar hukuman tidak penganiayaan yang lain bukan adalah perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam. Dilarang karena larangan berbuat karena menganiaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa sadar. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45. Yang ketiga yaitu setelah penganiayaan, kisos. Kisos berasal dari kata qasas yang artinya memotong atau berasal dari kata itqa yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Macam-macam kisos berdasarkan pengertian di atas dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kisos pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Hukum kisos mengenai ini baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ke-45. Barang siapa melepaskan hak kisos, maka itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Syarat-syarat kisos antara lain yaitu yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal.
Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba. Yang kelima yaitu kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah dari kisos adalah yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Yang keempat, setelah kisos, diat. Diat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana jinayat kepada korban kejahatan atau walinya, atau kepada pihak yang terbunuh atau teraniaya. Macam-macam diat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Diat mughalazah atau denda berat. Diat mughalazah adalah membayarkan 100 ekor unta yang terdiri dari yang pertama 30 hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua 30 jazaah, unta betina berumur 4-5 tahun. 3. 40 unta hilfah atau unta yang sedang hamil. Yang kedua yaitu diat mukhafafah atau denda ringan. Diat mukhafafah yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta terdiri dari 20 unta hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun, 20 unta jazaah, unta betina berumur 4-5 tahun. 3. 20 unta binta mak'ah, unta betina lebih dari 1 tahun. Yang keempat, 20 unta binta labun atau unta betina umur lebih dari 2 tahun, dan 20 unta ibnah. Yang terakhir itu hikmah diat. Hikmah terbesar ditetapkan diat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Yang terakhir adalah kafarat. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. Macam-macam kafarat. Yang pertama yaitu kafarat pembunuhan. Kafarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua yaitu kafarat jihar. Kafarat seorang suami yang menjihar istrinya adalah memberikan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan beralihan. Yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut, dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Kafarat karena melanggar sumpah. Kafarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, ataupun memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Yang ketiga, hikmah kafarat. Secara umum, hikmah kafarat terangkum dalam 3 poin berikut. Yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan semua manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Yang ketiga, atau yang terakhir, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama, atau membayar kafarat yang telah ia tunaikan. Sekian penjelasan jinayat dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.